Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang jenis-jenis penyakit menular seksual dan gejalanya. Sebelumnya, saya Dipo Andanarpati sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, Rachel Farah Nabilah sebagai penyaji 1. Dewi Armila sebagai penyaji 2. Eka Kurniasari sebagai penyaji 3. Mifta Silviani sebagai penyaji 4. Vira Veronica sebagai penyaji 5. Tria Aisyah Fatma sebagai penyaji 6. Imam Hadi Purnomo sebagai penyaji 7. Kepada penyaji 1, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Apa itu penyakit menular seksual? Penyakit menular seksual atau biasa disebut dengan infeksi menular seksual merupakan infeksi yang pada umumnya ditularkan melalui hubungan seks yang tidak aman. Penyebaran bisa melalui darah, sperma, dan cairan tubuh lainnya. Penyebarannya juga bisa melalui jarum suntik yang digunakan berulang kali atau dengan beberapa orang lainnya. Dilansir dari WHO, lebih dari 30 bakteri, virus, dan parasit yang berbeda ditularkan melalui kontak seksual. 8 dari patogen ini terkait dengan insiden terbesar penyakit menular seksual. Penyakit ini tidak selalu menimbulkan gejala, serta dimungkinkan juga untuk tertular penyakit seksual dari orang-orang yang kelihatannya sehat dan bahkan tidak tahu bahwa mereka memiliki infeksi. Penyakit menular seksual berdasarkan penyebabnya. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, IMS yang disebabkan oleh peradangan. IMS yang disebabkan oleh peradangan ada 3, yaitu bakteri, contohnya gonore dan chlamydia. Jamur, contohnya candidiasis. Dan parasit, contohnya trichomoniasis. Yang kedua, IMS yang disebabkan oleh erosi, yaitu contohnya sifilis dan herpes kelamin. Yang ketiga, penyakit lainnya, contohnya kutil kelamin. Penyakit menular seksual tidak selalu menimbulkan gejala atau bisa hanya menimbulkan gejala yang ringan. Oleh karena itu, tidak heran jika beberapa orang baru mengetahui dirinya terkena penyakit menular seksual setelah muncul komplikasi atau pasangannya terdiagnosis penyakit menular seksual. Gejala umum penyakit menular seksual pada laki-laki antara lain nyeri atau rasa tidak nyaman ketika berhubungan intim. Yang kedua, luka, benjolan ataupun ruam di sekitar penis, paha atau mulut. Yang ketiga, keluar cairan tidak wajar atau pendarahan dari penis. Dan yang keempat, testis yang nyeri ataupun bengkak. Gejala umum penyakit menular seksual pada perempuan antara lain, yang pertama, rasa nyeri atau tidak nyaman ketika berhubungan intim. Yang kedua, luka, benjolan atau ruam di sekitar vagina, anus, paha ataupun mulut. Dan yang ketiga, keluar cairan tidak wajar atau pendarahan dari vagina, serta yang keempat, gatal-gatal di area sekitar vagina. Gejala penyakit menular seksual berbeda-beda tergantung jenis dari penyakit menular seksual tersebut. Berikut adalah jenis-jenis penyakit menular seksual yang umum terjadi. Yang pertama adalah sifilis. Sifilis di Indonesia dikenal juga dengan sebutan Raja Singa. Penyakit sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala sifilis diawali dengan luka yang tidak terasa sakit di area kelamin, mulut, ataupun dubur. Luka tersebut dapat bertahan antara 1 sampai 2,5 bulan.
Gejala pada penyakit sifilis memiliki 4 tahap. Yang pertama adalah sifilis primer. Pada sifilis primer ditandai dengan munculnya luka di tempat bakteri masuk. Luka tersebut seperti gigitan serangga dan tidak terasa gatal. Namun, pada tahap ini penyakit mudah menular. Tahap yang kedua adalah sifilis sekunder. Pada sifilis sekunder ditandai dengan munculnya ruam pada tubuh. Ruam tersebut akan terasa gatal. Selanjutnya, tahap yang ketiga adalah sifilis laten. Pada tahap ini tidak menimbulkan gejala, tetapi bakteri ada di dalam tubuh penderita. Tahap ini bisa bertahan hingga 5-20 tahun. Yang keempat adalah sifilis tersier. Tahap ini bisa muncul kapan saja seumur hidup dan merupakan tahapan paling menular. Pada sifilis tersier dapat menyebabkan kerusakan organ, saraf, dan jantung. Untuk pengobatan sifilis dapat diobati dengan antibiotik pensilin yang diberikan dengan dosis yang berbeda-beda pada setiap orang. Namun pada tahap sifilis lanjut, dosis yang diberikan akan lebih tinggi. Yang kedua adalah gonorrhea atau yang biasa disebut penularan. Nah, gonorrhea adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae yang dapat menyerang pada leher rahim, uretra, mata, dan tenggorokan. Gonorrhea ini bisa menyerang pada laki-laki maupun perempuan. Nah, gejala pada perempuan itu tidak terbentuk jelas-jelas keluarnya cairan dari vagina saat buang air kecil yang disertai dengan rasa nyeri dan rasa panas. Sedangkan pada laki-laki itu biasanya sering buang air kecil terus disertai dengan keluarnya nanah, rasa nyeri pada testis, dan rasa pada tenggorokan. Gonorrhea ini juga bisa menyerang pada bayi akibat keluar dari ibunya saat proses persalinan. Pengobatan utama untuk penyakit gonorrhea ini adalah memberikan antibiotik kepada orang yang terkena penyakit gonorrhea ini. Namun, tidak hanya untuk orang yang terkena penyakit gonorrhea ini saja, tetapi kepada orang atau pasangan yang juga melakukan dengan orang yang terkena penyakit gonorrhea ini juga harus diperiksa ataupun diobati. Yang ketiga yaitu HIV atau AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Infeksi HIV apabila tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi yang serius yang disebut AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, pada tahun 2016, lebih dari 40.000 orang terinfeksi HIV di Indonesia. Di tahun yang sama, lebih dari 7.000 orang menderita AIDS dengan jumlah kematian lebih dari 800 orang. Gejala HIV setelah 2-6 minggu terinfeksi yaitu kelelahan, sakit kepala, sakit otot, sakit tenggorokan, pembengkakan kelenjar getah bening, ruam merah yang tidak gatal pada tubuh, dan demam. Tidak ada obat untuk AIDS, tetapi kepatuhan yang ketat untuk mengonsumsi regimen antiretroviral atau ARV dapat secara dramatis memperlambat bertambah parahnya penyakit, mencegah infeksi sekunder dan komplikasi. Keempat adalah herpes kelamin. Herpes kelamin adalah suatu infeksi menular seksual yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Herpes ini dibagi menjadi 2 tipe. Tipe 1, tipe yang umumnya menyebabkan luka atau lecet pada daerah sekitar mulut. Tipe ini ditularkan melalui kontak kulit, walaupun juga dapat menyebar ke daerah genital saat melakukan oral seks. Tipe 2,
Tipe yang umumnya menyebabkan herpes genital. Tipe ini ditularkan melalui kontak seksual maupun kontak kulit, meskipun seorang tidak memiliki luka terbuka pada tubuhnya. Gejala herpes kelamin. Herpes kelamin seringkali tidak menimbulkan gejala, namun jika muncul gejala berupa luka lepuh di sekitar kelamin yang terasa sakit dan gatal. Pengobatan herpes genital umumnya dilakukan dengan pemberian obat antivirus. Pada ibu hamil, dokter dapat memberikan obat antivirus mendekati akhir masa kehamilan untuk mencegah penularan virus pada bayi. Yang kelima, Chlamydia. Chlamydia disebabkan oleh bakteri yang bernama Chlamydia trachomatis. Chlamydia dapat menginfeksi serviks atau leher rahim, anus, saluran kencing, mata, dan tenggorokan. Jika dibiarkan, bisa mengakibatkan kerusakan yang serius pada alat reproduksi wanita. Gejala chlamydia pada perempuan ditandai dengan keluarnya cairan tidak normal yang berbau, pendarahan di luar masa menstruasi, rasa sakit ketika menstruasi, nyeri di bagian lambung bawah disertai demam, dan rasa sakit ketika berhubungan seksual. Gejala chlamydia pada laki-laki ditandai dengan adanya sedikit cairan bening atau keruh yang muncul di ujung penis, rasa sakit ketika buang air kecil, rasa panas dan gatal di lubang penis, dan sakit dan bengkak di sekitar testis. Chlamydia dapat diobati dengan antibiotik. Biasanya, antibiotik yang diberikan berupa pil. Dosis yang diberikan bisa 1 kali sehari atau beberapa kali sehari dalam 5-10 hari. Doksisilain menjadi antibiotik yang biasanya diresepkan dokter pada pasiennya. Yang keenam, ada penyakit yang bernama trichomoniasis. Penyakit ini disebabkan oleh parasit yang bernama Trichomonas vaginalis. Apabila terdapat gejala, akan muncul keluhan antara 5-28 hari setelah terinfeksi. Gejalanya menyebabkan keluarnya cairan berbau busuk pada vagina, gatal pada alat kelamin, serta nyeri pada saat buang air kecil pada wanita. Sedangkan pada pria, nyaris tidak ada sama sekali gejalanya. Komplikasi pada ibu hamil menyebabkan bayi yang terlahir prematur. Pemahaman reproduksi kesehatan seksual penting bagi remaja agar terhindar dari penyakit menular seksual. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.